biar mereka serahkan ke kampus bahwa kami orang tua sedang berjuang dengan mereka. Mereka tidak bohong, mereka benar-benar tidak punya uang. Terus pertanyaan, kok sampai saat ini baru bingung ada yang ada di negara lain, banyak tempat lain. Ada yang ada di nomor rekening berbeda sekian tahun. Ada yang sampai saat ini tidak terima uangnya. Ini kan aneh. Saya konkret adalah pemerintah pusat ambil kebijakan, dipotong langsung, merubah PMK-nya, dipotong uangnya, serahkan ke kami pemerintah Provinsi Papua. Supaya Provinsi Papua dan APBD perubahan ini kita bisa tambahkan itu untuk membiayai semua dibayar lunas. Pemirsa, selesai melakukan pertemuan bersama 50-an perwakilan orang tua juga mahasiswa yang berkuliah di luar negeri, di mana sampai saat ini terhitung dari awal tahun 2023 silam tidak mendapat pembayaran uang pemondokan, juga biaya studi mereka di negara tempat mereka menuntut ilmu. Ketua DPR Papua meminta agar Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 18/07/2023 tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus supaya ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemerintah pusat. Kepada rekan-rekan media, Joni Banuarau katakan, Peraturan Menteri Keuangan itu menjadi landasan di mana setiap mahasiswa yang sebelumnya ditangani oleh provinsi induk sekarang diberikan kepada daerah pemekaran karena alokasi anggaran sesuai PMK diberikan ke daerah kabupaten kota. Ini sangat memberatkan Provinsi Papua. Yang terjadi saat ini adalah ada anak-anak mahasiswa kita, adik mahasiswa yang tahun 2022 belum dibayarkan, ya, yang masih menjadi tanggung jawab Provinsi Papua. Dan juga ada lagi sekelompok yang sudah masuk 2023 yang akan terbagi, ada yang menjadi tanggung jawab di Provinsi Pemekaran dan kabupaten-kabupaten yang sudah bukan lagi masuk di wilayah Papua. Dari temuan tadi, dari diskusi tadi, pertemuan tadi, kita telah mendapati ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi atau ditindaklanjuti oleh kita ke PPSDM. Yang pertama, ada data-data yang tidak sinkron, ya. Ada data yang mahasiswanya tidak kuliah, kuliah di luar negeri, tapi datanya di luar negeri, datanya ada kuliah di dalam negeri. Dan sebaliknya, ada yang sudah kuliah, hari ini kuliah di Uncen, tapi datanya ada di mereka, tapi nomor rekeningnya berbeda dan mereka tidak pernah terima uang. Ada lagi data yang negaranya berbeda, yang statusnya ada di negara Amerika tapi juga ada di Singapura. Itu data-data yang kita dapati. Dan juga ada keterlambatan yang melakukan pembayaran, alasannya validasi data yang membuat terjadi keterlambatan. Kita tadi sudah menyimpulkan bahwa kalau hari ini kita masih bicara data, anak-anak ini kan sudah kuliah dari tahun 2019 tadi. Kita dengar tadi ada 2019, ya. Dan mereka sebelum kuliah kan mereka sudah tangan kontrak. Ada kontrak 5 tahun mau selesai, ada hak dan kewajibannya, artinya datanya sudah valid di sana. Kenapa hari ini masih bicara soal data? Terus pertanyaan, kok sampai saat ini baru bingung ada yang ada di negara lain, banyak tempat lain. Ada yang ada di nomor rekening berbeda sekian tahun. Ada yang sampai saat ini tidak terima uangnya. Ini kan aneh. Pemirsa, lebih lanjut Ketua DPRP sampaikan
bahwa yang membuat perjanjian serta kerjasama dengan kampus di luar negeri adalah BPSDM Provinsi. Sekarang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya mahasiswa ditanggung daerah masing-masing DOB, pasti butuhkan waktu lama dan melakukan daftar ulang berkas lagi karena pendataan ulang seluruh mahasiswa. Terkait dengan pembagian dana otsus, yang tidak memperhatikan ini adalah urusan bersama yang harus kita jaga bersama-sama, di mana masa transisi pemekaran yang harusnya Menteri Keuangan ini tahu bahwa kalau langsung dibagi ke daerah, ya, sedangkan 10 PP 106 dan 107 mengamanatkan bahwa kewenangan beasiswa itu dibiayai oleh provinsi, uangnya dibagi ke kabupaten. Ini masalah yang dibuat oleh mereka. Udah masalah, sekarang lepas tangan, kasih kami provinsi yang tangani. Itu menjadi tanggung jawab provinsi katanya. Ya harusnya mereka bertanggung jawab untuk selesai. Sehingga pembayaran 2023 ini, walaupun nanti uang itu ada di kabupaten sudah punya APBD yang disahkan, nggak mungkin dibayarkan. Jangan kita bohongi masyarakat kita lagi. Orang tua kami nggak usah dijanji-janjiin lagi bahwa akan dibayarkan kabupaten kota, nggak mungkin bisa bayar karena APBD sudah diselesaikan. Ya, uang sudah pasti ada posnya. Lalu untuk provinsi Pemekaran juga sudah berjalan di sana, sehingga rasanya sangat sulit untuk diselesaikan oleh nanti provinsi Pemekaran yang bayarkan, kabupaten kota yang bayarkan. Menurut saya ini adalah langkah-langkah yang sulit. Kalau pemerintah pusat punya hati dan mau bantu kami anak-anak Papua yang sedang kuliah, satu solusinya, yaitu pemerintah pusat menyambut kembali PMK itu, lalu memotong semua kewajiban beasiswa. Kalau itu 600 miliar dipotong dulu menjadi urusan bersama, yang lain didistribusikan ke kabupaten kota dan provinsi Pemekaran. Yang 600 miliar ini ditahan dan diberikan kepada provinsi Papua dulu, supaya provinsi Papua yang APBD perubahan ini kita bisa tambahkan itu untuk membiayai semua dibayar lunas. Kenapa? Kalau tahu uang itu ada di Pemekaran, ya, yang bikin kontrak ini siapa? Dengan mahasiswa. Yang bikin kontrak ini dengan kampus siapa? Oh, provinsi Papua. Kok yang bayar Pemekaran? Dasar hukumnya mana? Jadi nggak bisa. Jangan bohongin kami orang Papua. Pemerintah pusat harus tegas di sini. Ya, rubah BMK. Kalau Bapak Presiden mau rubah BMK, itu selesai untuk kita. Dan saya yakin dalam waktu setempat selesai uang itu. Jadi harusnya kita tidak boleh paksa lagi PJ bikin pernyataan akan bayarkan, sama yang kita suruh PJ siap untuk ditangkap. Karena kontraknya semua adalah dilakukan oleh provinsi induk, provinsi Papua, lalu dibayarkan oleh kabupaten atau dibayarkan oleh provinsi Pemekaran, Papua Selatan, Papua Tengah. Kasihan kita sudah ada yang menjadi PJ. Jadi saya konkret adalah pemerintah pusat ambil kebijakan, dipotong langsung merubah PMK-nya, dipotong uangnya, serahkan ke kami pemerintah provinsi Papua, kami DPR Papua. Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem Papua ini tegaskan bahwa kalau pemerintah pusat mau membantu orang Papua menyelesaikan tunggakan mahasiswa di luar negeri, ya harus dirubah peraturan Menteri Keuangan itu, karena semua jadi rumit pasca pengelolaan keuangan daerah mengikuti PMK dimaksud. Menyikapi masalah ini, DPR Papua akan membentuk pansus guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa penerima program beasiswa afirmasi Otsus terkait jaminan biaya studi. Pansus ini akan mengawal dan mendorong serta melakukan pengecekan dengan baik bagaimana penggunaan dana beasiswa ini, karena Dewan melihat BPSDM tidak maksimal dan profesional dalam mengelola data-data.
Dari Jayapura, Tim Liputan Berita Papua mengabarkan.